Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk datang ke tempat ini, melangkahkan kaki kita ke masjid ini guna melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang ini adalah merupakan syiar umat Islam. Syiar yang dilakukan di setiap pekan hari Jumat, salat Jumat berjamaah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Selanjutnya selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita ucapkan satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan balas 10 kali. Dan ini adalah merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan selawat itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sekaligus ini menjadi keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabatnya yang senantiasa setia menemani beliau dalam perjuangan ini, mendakwakan agama Islam ini, agama yang tadinya diturunkan oleh Allah di negeri yang tandus dan gersang, di Mekah Al-Mukarramah, sampai di seluruh penjuru dunia, sampai di tempat yang pernah disinggahi matahari siang dan malam. Dan juga kepada istri-istri tercinta beliau, kepada keluarga beliau, para tabi'in, para pengikut sahabat, para tabi'at tabi'in, orang yang mengikuti sahabat. Dan mata rantai ini akan terus bersambung sampai kepada kita yang masih tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan untuk melepaskan pasukan, baik pasukan itu dipimpin langsung ataupun dipimpin oleh sahabat yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan pasukan tersebut. Kalau pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, maka ini yang disebut dengan ghazwah, peperangan. Kalau seandainya pasukan itu tidak dipimpin oleh Rasulullah, namun ada sahabat yang ditunjuk untuk memimpin pasukan itu atau batalion kecil itu, maka ini yang disebut dengan sariyah.
Syariah ini memiliki tujuan pertama untuk menaklukkan satu kota atau satu kampung yang belum ditaklukkan, atau yang kedua, tujuan pasukan ini untuk memata-matai serta mencari tahu sejauh mana kekuatan dan kelemahan musuh-musuh, atau ingin memberikan pelajaran kepada satu kabilah atau satu kaum yang berusaha atau berencana untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mendahuluinya dengan mengirimkan pasukan, yang pasukan itu akan memberikan pelajaran kepada mereka, sehingga banyak dari mereka yang lari tunggang langgang ketakutan karena tidak punya kesiapan untuk diserang. Begitulah strategi Rasulullah SAW dalam pengiriman pasukan. Di tahun ke-6 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram, setelah perang Khandaq dan Bani Mustaliq, Rasulullah SAW mengirim satu sariyah, batalion kecil yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada satu kabilah yang sudah berusaha, yang tercium oleh mata-mata Rasulullah SAW ingin menyerang Madinah. Namun Rasulullah SAW keburu tahu, dan Rasulullah mengirimkan pasukan kecil yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Sepulang dari pekerjaan yang begitu berat ini, Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya menemukan satu orang dari kalangan kaum kafir yang berusaha atau memiliki tujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bernama Thumamah ibn Uthal al-Hanafi radhiyallahu taala anhu. Maka singkat cerita, para sahabat ini mengikat Thumamah ibn Uthal dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Setelah berhadapan dengan Rasulullah tahu bahwa Thumamah ibn Uthal ini adalah pemimpin dari Yamamah, tokoh yang sangat dikagumi dan disegani, dan dia adalah bagian dari pemimpin kabilah Yamamah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang kafir ini untuk diikat di salah satu tiang masjid, dimasukkan ke dalam masjid dan diikat di salah satu masjid. Dan para ulama menjelaskan bahwa bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid dengan tujuan tertentu dan bukan tujuan ibadah. Tujuannya mungkin keinginan kita agar supaya dia bisa menyaksikan orang-orang yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian mungkin dia ahli bangunan, dia yang akan membangun masjid dan masjid itu rusak lalu kemudian dia perbaiki, maka dia boleh masuk ke dalam masjid itu. Adapun tujuannya untuk datang kampanye di masjid, tujuannya adalah untuk mendakwakan keyakinannya, maka itu haram hukumnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin memperlihatkan akhlak yang baik. Maka di besok harinya Rasulullah bertanya kepada Thumamah, "Wahai Thumamah, bagaimana keadaanmu hari ini?" Thumamah yang saat itu dan sangat pemberani juga, dia mengatakan, "In taqtul dzadam." Kalau kamu mau membunuhku, ketahuilah bahwa engkau akan membunuh orang yang akan dibela oleh kaummu. Wa in ta'fu an syakirin. Tapi kalau kamu mau memaafkan aku, ketahuilah bahwa kamu akan memaafkan orang yang pintar berterima kasih. Dan ini salah satu sifat yang dimiliki oleh Thumamah ibnu Uthal. Dia proklamirkan dirinya bahwa dia adalah orang yang pintar berterima kasih. Dan memang dalam agama kita harus bisa bersyukur dan berterima kasih atas pemberian orang lain, atas kebaikan orang lain kepada kita. La yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalau orang itu tidak bersyukur kepada manusia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Thumamah ibnu Uthal mengatakan, "Wa in tas'al malan fasal tu'ta." Tapi jika kamu mau meminta harta, maka aku siap akan memberikan harta apa saja yang engkau minta. Dan ini yang dijanjikan oleh Thumamah ibnu Uthal, karena memang dia adalah seorang raja atau seorang pembesar, seorang pemimpin di kaumnya yang memiliki banyak harta. Namun Rasulullah SAW tinggalkan dia dan aktivitas kembali biasa, sholat 5 waktu, dan disaksikan oleh Thumamah ibnu Uthal.
Hari kedua, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tawanan yang ada di masjid ini. Dan masjid Rasulullah SAW menjadi penjara pertama, sebagaimana juga masjid Rasulullah SAW dalam sejarah pernah menjadi rumah sakit pertama merawat orang yang dari korban peperangan, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz. Sidin Juma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Thumamah ibnu Utsal dilayani keperluannya, tapi dia masih tetap terikat. Tujuan Rasulullah SAW untuk mengikat dia di masjid supaya dia bisa melihat kondisi umat Islam yang sedang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia dalam keadaan hina, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kalau ada orang yang datang ke masjid di luar dari kaum muslimin, non muslim, maka seharusnya dia menjadi orang yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan datang dengan bangganya memberikan janji-janji palsu atau memberikan bantuan-bantuan ini yang akan mengotori akidah kaum muslimin. Sidang Juma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bertanya yang kedua kalinya di hari yang kedua, bagaimana keadaan wahai Thumamah? Thumamah masih menjawab dengan jawaban yang sama, in taqtul dzadam. Kalau kamu mau membunuhku, ketahuilah engkau akan membunuh orang yang akan dibela oleh kaumnya. Kalau aku terbunuh di tanganmu, maka ketahuilah kaumku tidak akan pernah tinggal diam. Wa in ta'fu an syakir. Tapi kalau kamu mau memaafkan aku, ketahuilah engkau akan memaafkan orang yang pandai bersyukur. Wa in tas'al malan fasal tu'ta. Jika kamu ingin harta, maka mintalah sesuka hatimu, aku akan memberikan. Dan memang Rasulullah SAW tidak punya tujuan untuk memeras dia atau untuk mengambil harta dari dia, karena Rasulullah SAW adalah orang yang memperjuangkan agama ini. Yang dia inginkan bukan harta, yang dia inginkan bukan kedudukan, yang dia inginkan adalah bagaimana agama ini sampai kepada orang. Rasulullah SAW tinggalkan lagi. Namun Thumamah ibnu Utsal ketika dia terikat di salah satu tiang masjid, menyaksikan bagaimana kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaum muslimin berinteraksi, bagaimana kaum muslimin berakhlak dengan baik. Hari yang ketiga, Rasulullah SAW bertanya lagi kepada orang ini, wahai Thumamah, bagaimana keadaannya? Maka dia masih tetap ngotot dengan jawaban dia. Sudah hari ketiga tidak pernah berubah jawabannya. In taqtul dzadam wa in ta'fu an syakir. Kalau kamu mau membunuhku, maka ketahuilah engkau akan membunuh orang yang darahnya itu akan dibela oleh kaumnya. Tapi kalau engkau memaafkan aku, engkau akan memaafkan orang yang pintar membalas budi. Dan apabila engkau meminta harta, maka mintalah, aku akan berikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, sudah hari yang ketiga, atliquhu, bebaskan dia. Dan kisah ini diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi kisah inilah kisah yang sangat-sangat sahih. Maka setelah dilepaskan oleh Rasulullah SAW, Thumamah ibnu Utsal pergi di salah satu kebun, lalu kemudian dia mandi. Dia mandi di sana, membersihkan diri, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Thumamah ibnu Utsal terkesima dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membunuh dia karena memang dia memiliki keinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menyakiti dia karena memang dia datang dengan tujuan yang buruk. Namun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan juga dia menyaksikan bagaimana ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menyaksikan bagaimana kaum muslimin melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam masuk ke relung hatinya yang paling dalam. Maka dia datang mengucapkan dua kalimat syahadat. Subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati manusia. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya wajahmu adalah wajah yang kubenci selama ini. Maka sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Sesungguhnya agamamu adalah agama yang paling aku cintai selama ini. Sesungguhnya agamamu adalah agama yang paling aku benci selama ini. Tapi sekarang berubah menjadi agama yang paling aku cintai selama ini. Sesungguhnya daerahmu ini di Madinah, daerahmu ini, tempat tinggalmu ini adalah tempat yang paling aku benci selama ini. Tapi sekarang adalah tempat yang paling aku cintai." Saat itu pula Thumamah ibnu Uthal masuk dalam barisan kaum muslimin, meyakini bahwa ilah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang patut dan berhak diibadahi. Semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Dia semata, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus dilakukan, dan seluruh apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah itu dijauhi. Maka Thumamah ibnu Uthal memutuskan untuk tidak kembali ke tempatnya dulu ke Yamamah, tapi dia pergi umrah, datang ke Mekah. Berita keislamannya sudah tersebar kemana-mana, sehingga begitu dia sampai di Mekah disambut oleh orang-orang kafir Quraisy dengan muka sinis, dengan muka yang tidak penuh dengan persahabatan. Mereka langsung mengatakan asobauta. Asobauta adalah sebuah istilah yang selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang kafir. Kalau ada orang kafir yang masuk Islam, mereka katakan asobauta. Dan ini adalah perang opini, perang bahasa, perang istilah untuk mendiskreditkan orang yang masuk Islam. Maka mereka katakan asobauta. Ini salah satu bentuk penghinaan kepada mereka. Tapi Thumamah ibnu Uthal dia tidak merasa hina, justru dia merasa bangga karena walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya izzah, sesungguhnya kebanggaan itu hanya milik Allah, milik Rasul, dan milik umat Islam. Dia bangga dengan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Tidak seperti orang-orang sekarang ini yang tidak merasa bangga dengan Islam, yang begitu terkecoh dengan rayuan dan gombalan. Adat kebiasaan orang-orang di luar dari Islam adalah mereka orang-orang yang tidak komitmen dengan Islamnya, orang-orang yang tidak mencintai agamanya, dan orang-orang yang tidak merasa izzah dan bangga terhadap agamanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Tidak, aku bukan orang yang sobautu, bukan orang yang seperti kalian istilahkan. Aku adalah orang yang masuk agama Islam." Dengan penuh bangganya, dan dia tidak punya rasa takut berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Maka dia mengatakan, "Demi Allah, aku adalah pemasok terbesar gandum yang datang kepada kalian ini." Karena kita tahu bersama bahwa sejarah telah membuktikan bahwa Makkah itu secara geografis itu bukan daerah pertanian, sehingga makanan yang datang ke tempat itu cuma makanan yang datang dari daerah lain. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran bahwa orang-orang Quraisy itu memiliki kebiasaan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Orang-orang Quraisy itu memiliki dua kebiasaan, musim panas dan musim dingin. Mereka melakukan perjalanan bisnis. Musim panas mereka datang dengan pakaian dan makanan di musim panas. Sebaliknya di musim dingin mereka datang dengan pakaian di musim dingin dan makanan yang cocok untuk di musim dingin. Sehingga ekonomi Mekah terjaga. Juga ada pasokan-pasokan dari kabilah-kabilah lain, termasuk Yamamah, gandum, dan pemasok utamanya adalah Thumamah ibnu Uthal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan bagaimana sikap Thumamah ibnu Uthal. Dia tahu bahwa ketika dia masuk Islam, dia harus memberikan kontribusi untuk Islam. Dia sadar betul bahwa sesungguhnya tidak hanya sekedar berislam, tapi ketika kita berislam, tuntutannya adalah apa yang akan kita berikan kepada agama ini. Mampukah kita untuk berjuang demi agama? Maka yang dia lakukan adalah melakukan embargo secara ekonomi. Melakukan embargo secara ekonomi, dan dia katakan, tak satu butir gandum pun yang akan sampai kepada kalian kecuali Rasulullah SAW mengizinkannya.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata Mekah saat itu sudah mulai kelaparan. Masyarakat Mekah sudah tidak mendapatkan pasokan makanan gandum dari Yamama, maka mereka sudah kelabakan. Mereka khawatir jangan sampai kelaparan ini terus berlanjut dan mereka tidak akan mendapatkan makanan. Ini akan mempengaruhi politiknya Mekah. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menyurat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta belas kasih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bersama, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lari dari mereka? Bukankah para sahabat adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah karena tidak takut, karena tidak sabar dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, baik tekanan secara moral, tekanan secara ekonomi, tekanan secara mental, tekanan secara dari semua sisi, tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga umat Islam yang ada di Madinah, di Mekah tidak tahan, sehingga mereka hijrah ke Madinah, sehingga politik berbalik arah hanya karena Sumama ibnu Uthal. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy, mereka menulis surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi suratnya adalah meminta belas kasih agar supaya Rasulullah mengatakan kepada Sumama ibnu Uthal untuk kembali memasukkan makanan berupa gandum ke kota Mekah. Maka dilakukan oleh Sumama ibnu Uthal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya orang-orang kafir Quraisy merasa di atas angin, sekarang mereka meminta belas kasih dari kaum muslimin hanya karena sikap dari salah seorang sahabat